siapapun dalangnya. Kenyataannya, Anies Baswedan memang didukung dan menjadi kuda tunggangan kaum radikalis hingga mantan napi teroris. Kenapa kami mendukung Pak Anies? Yang pertama itu karena dalam kinerja DKI sudah menjawab aspirasi umat Islam. Saya mewakili teman-teman dari ex narapidana terorisme. Jadi dukungan kami terhadap pencalonan Pak Anies Baswedan. Pada siapa sosok di belakang deklarasi majelis sang presiden itu? Dan ya sudah kita lihat, dia betul mengarah pada aktivitas-aktivitas yang berada di kubu seberang, kubu Jokowi Maruf. Mereka semua yang hadir di dalam deklarasi tersebut, kita juga bisa melihat karena acara deklarasi tersebut juga disiarkan secara live melalui akun YouTube Reborn TV. Reborn TV ini muncul pada saat Pilgub DKI yang merupakan salah satu corong kemenangan dari Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Kita juga tahu bahwa Pak Anies selama ini memang cukup dominan faktor Islam kanannya. Jadi popularitas dan elektabilitas Anies itu memang terdistribusi kepada pihak dan kelompok-kelompok Islam yang dianggap terasosiasi kanan itu. Deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 yang diwarnai kericuhan akibat berkibarnya bendera Khilafah di panggung acara hingga saat ini terus menuai kontroversi. Pasalnya, acara tersebut oleh pendukung Anies Baswedan dituding dilakukan dan disetting oleh lawan Anies untuk menjatuhkan citra Anies yang berambisi menjadi presiden 2024 nanti. Tidak tanggung-tanggung, pendukung Anies pun menelusuri dan membongkar siapa dalang dibalik deklarasi Anies Baswedan itu. Hingga dugaan itu pun mengarah kepada Amsori, salah seorang relawan Jokowi Maruf pada Pilpres 2019 lalu. Amsori juga pernah tercatat sebagai wakil ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama pada periode yang lalu. Hal ini telah menjadi senjata baru para kadrun pembenci NU untuk kembali menyerang dan menfitnah PBNU ikut menjadi dalang dalam upaya menjatuhkan nama Anies Baswedan. Saya yakin bahwa itu bukan pendukung Anies dan sebaiknya polisi tangkap dong, kan bendera HTI udah dilarang. Ya, kabarnya ini kan beredar foto Amsori ini di media sosial. Ya. Kabarnya dia disebut-sebut sebagai anggota LPBH NU ini. Iya, betul. Nah, itulah cara-cara yang seperti ini dilakukan hari ini tidak efektif buat mereka. Diserangnya NU oleh kadrun karena hal tersebut. Ketua PBNU Kiai Haji Fahrul Razi pun memberikan klarifikasi bahwa Amsori sudah bukan kader NU lagi. Dia memang pernah tercatat sebagai wakil ketua LBH NU tapi periode yang lalu dan saat ini sudah tidak tercatat lagi sebagai kader NU. Tapi yang namanya Bani Kadrun sudah diberikan klarifikasi apapun, mereka tidak akan peduli dan akan terus menyerang NU karena kebenciannya tersebut. Tapi biarlah, kali ini kita tidak akan membahas hal tersebut lebih jauh. Yang paling penting yang harus diketahui bangsa Indonesia adalah siapapun dalangnya. Kenyataan berkata bahwa yang menghadiri acara deklarasi tersebut memang semuanya adalah anggota ormas-ormas terlarang yang berpaham radikalis hingga mantan napi teroris. Dari sisi yang hadir, hampir semua yang hadir di dalam deklarasi dukungan Anies tersebut, dan itu dibacakan secara terbuka oleh pembawa acara. Nama-nama yang mereka semua yang disebut mewakili, mohon maaf, kalau tidak ex FPI, ex HTI, ex narapidana terorisme. Kita juga tahu bahwa Pak Anies selama ini memang cukup dominan faktor Islam kanannya. Jadi popularitas dan elektabilitas Anies itu memang terdistribusi kepada pihak dan kelompok-kelompok Islam yang dianggap terasosiasi kanan itu. Siapa kelompok Islam kanan itu? Adalah mereka yang setuju dengan jargon-jargon Islam di ruang publik, mereka yang setuju untuk menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai dasar negara dengan menonjolkan atributif keislaman di ruang publik. Nama-nama yang didaulat untuk membacakan deklarasi itu kita bacakan. Ada Habib Hamzah bin Hussein As-Sigaf. Beliau ini saya kira cukup dikenal sebagai ex-aktivis Front Pembela Islam. Ada Syekh Wafi bin Najib Abudan. Ini juga ex-FPI. Kemudian ada Ustadz Zainal Muttaqid. Ini dicantumkan sebagai ex-narapidana terorisme. Makanya kalau ini diibaratkan, sekalipun Pak Anies sudah berusaha sekeras mungkin ingin menjauh dari kelompok-kelompok Islam yang kanan ini, ya mereka tetap nempel ke Pak Anies macam gurita itu.
Ini ibarat ayam kehilang induknya. Ketika Pak Anies mencoba untuk semakin jauh, mereka semakin mendekat untuk terus menjadi bagian dari politiknya Pak Anies. Teman-teman ex HTI diundang, yuk ada deklarasi. Ya karena barangkali dia ada kecenderungan juga untuk memilih Anies Baswedan, dia datanglah, apalagi di hotel. Ex HTI sama, ex napi teroris juga sama. Oh ada undangan nih. Yang diundang adalah para ex HTI, ex FPI, dan ex napi teroris. Itu luar biasa. Ini kejahatan framing yang sungguh biadab kalau saya bilang, bisa katakan begitu. Yang diundang adalah ex-FPI, ex-HTI, ex-mantan napi teroris. Merupakan bentuk framing jahat dan biadab untuk menggiring opini bahwa Anies Baswedan dikelilingi oleh gerombolan mereka. Dengan mengatakan seperti itu, dua patron ini secara tidak langsung telah mengatakan bahwa ex-FPI dan ex-HTI memang merupakan gerombolan sampah negara yang sangat tidak layak jika dilekatkan dengan seorang negarawan. Kita semua setuju akan hal itu. Gerombolan penyembah khilafah merupakan sampah negara, yang mana gerombolan itu jika dikaitkan dengan seseorang, nama orang tersebut pasti akan ikut kotor dengan sendirinya. Namun yang harus diketahui bahwa tidak perlu memframing seolah Anies Baswedan bagian dari mereka, karena memang kenyataannya nama Anies menjadi besar memang berkat dukungan mereka. Tudingan yang mengatakan bahwa acara tersebut merupakan settingan untuk menjatuhkan nama Anies, kenyataannya acara tersebut juga disiarkan langsung oleh channel Reborn TV, yang mana channel tersebut merupakan corong Anies Baswedan dalam pertarungan Pilgub DKI tahun 2017 lalu. Jadi siapapun dalangnya, seandainya jika memang benar deklarasi Anies Baswedan kemarin didalangi oleh orang yang bukan pendukung Anies misalnya, hal tersebut bukanlah sebuah masalah bagi bangsa Indonesia. Hal ini justru penting untuk mengingatkan kepada bangsa Indonesia supaya tidak lupa tentang siapa Anies Baswedan sesungguhnya. Karena siapapun dalangnya, kenyataannya yang bersemangat hadir untuk mendukung Anies menjadi presiden 2024 nanti adalah mereka-mereka gerombolan anggota ormas terlarang yang ingin menghancurkan Indonesia demi ambisinya untuk menegakkan khilafah. Kita juga bisa melihat karena acara deklarasi tersebut juga disiarkan secara live melalui akun YouTube Reborn TV. Reborn TV ini muncul pada saat Pilgub DKI yang merupakan salah satu corong pemenangan dari Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Satu sisi memang Anies itu didukung oleh kelompok-kelompok kanan ini, tapi saat bersamaan kalau ingin menjauhkan diri belum tentu mau mereka itu dijauhkan. Makanya dalam terminologi politik ini yang mungkin disebut dengan free rider, kelompok-kelompok penunggang politik yang sebenarnya secara tidak langsung ingin mendukung Anies tapi merugikan citra Anies. Dan kami berharap umat Islam mengusung Bapak Anies di periode 2024-2029 nanti untuk menjadi presiden berikutnya bangsa Indonesia. Saya kira akun YouTube manapun tidak memiliki akses yang luas terhadap gerakan ex-Front Pembela Islam dan ex-HTI untuk menayangkan secara live, secara langsung kegiatan mereka. Kita sebenarnya tidak nyaman ya kalau selalu dituduh untuk terus menyerang Anies ya. Tapi fakta politik itu bicara bahwa kelompok-kelompok kanan ini seperti orang yang kemudian kelihatan kehilangan induknya, terus nempel seperti gurita. Kalau bukan kepada siapa lagi harapan politiknya itu.